Perempuan tua jelek mati aja lu. Jangan angkat muka kayak papan mahjong. Sok aja pamer emang lu bisa apa. Perempuan yang gak ada yang sayang lu bangga ya. Kalau gue sih udah gantung diri aja. Minggir, jangan sentuh gue. Jangan bilang gue gak ngejarin cewek bisa sampai ngebuat suaminya kayak gini. Gak heran gak ada yang sayang. Jelek itu salah otu lu, tapi hati busuk itu salah lu sendiri. Cowok aja gak mau nyentuh, sok aja lu. Lu sok, gue lebih sok lagi. Lu sok karena lu sok tegas padahal lembek. Gue sok karena cowok yang lu mau kontrol dia sayang sama gue. Dia sayang sama gue, tahu gak? Diam lu. Lu ngapain sih? Lepasin gue. Ayo pergi, lepasin gue. Gue kasih tahu ya, perempuan tua jelek gue gak bakal berhenti. Pas istri sah sama selingkuhan berantem, yang kena pukul selalu yang selingkuhan. Cari siapa? Jutaisi itu suami gue. Suami sah. Deket banget ya. Gue sama Lau Ju gak ada apa-apa. Dari yang gue tahu tentang dia, gue percaya. Terus lu? Tapi kalau gue nggak bilang, siapa yang percaya? Sama-sama cewek, gue nggak muter-muter. Jutaisi, dia kasih semua asetnya di Beijing ke gue. Dia sendiri kesini buka pabrik. Dia pikir gitu bisa bikin dia putus sama gue. Kalau nggak ada gue, gimana dia bisa kayak sekarang? Prestasi sekarang, relasi sekarang, sumber daya sekarang. Kalau dia balik ke masa lalu, dia paling cuma pegawai kantoran. Dia bisa pisah sama gue. Nggak perlu bilang ini semua ke gue. Perlu banget. Sama-sama cewek. Gue kasih tahu aja. Mungkin kamu harus memikirkan rencana lain. Aku jamin, aku akan memenangkan kasus perceraian ini dengan gemilang. Membuat dia sebagai pihak yang bersalah keluar tanpa membawa apa-apa. Jadi, di hadapannya hanya ada dua pilihan. Melepaskan semua asetnya, atau membatalkan perceraian. Kamu bilang apapun hasilnya. Bukankah kamu harus memikirkan ulang? Sekarang aku percaya. Memang tidak ada perasaan di antara kalian. Jadi hubungan kita lebih seperti rekan bisnis sebelumnya. Dan tidak ada anak. Aku mengagumi ketajamanmu. Tapi kamu harus tahu ketajamanmu itu di pengadilan tidak akan membantunya sama sekali. Kamu sangat tegas. Tapi aku juga ingin mengingatkanmu, ketegasanmu dengan wajahmu ini. Tidak ada sedikit pun kewanitaan. Orang baik sudah dikenal, kata-kata sudah diucapkan. Aku harus pergi. Foto ini untukmu. Tujuanmu adalah membuatnya membatalkan perceraian. Dengan begitu aku akan lebih terhormat. Kalian tidak punya perasaan. Apakah kamu akan menerima dia membatalkan perceraian? Perempuan berperang demi harga diri.
pengacara. Hanya kesimpulan seperti ini. Foto-foto itu memang provokatif. Ditambah lagi, aku memberimu pekerjaan menyewa rumah dan sebagainya. Seperti yang dia katakan. Siapa yang percaya kita tidak punya hubungan? Dia sudah menyebarkan isu. Teman-temanku itu. Mulut bilang mendukung tapi dari tatapan mereka, aku bisa merasakan. Mereka lebih percaya aku memang punya selingkuhan. Kalau begitu jangan ditahan lagi. Malam ini kamu tinggal di sini, aku ingin membuat wajah Mahjong itu kesal. Wajah Mahjong apa? Tidakkah kamu merasa wajah istrimu itu seperti papan putih? Jangan terlalu kejam. Bagaimanapun dia adalah istriku. Jangan pergi. Saya tahu sekarang kamu lebih butuh teman saya. Kenapa? Tidak cocok. Lauju. Kamu jujur sama saya. Jaga harta atau cerai. Kamu pilih yang mana? Saya lebih berharap bisa menghindari pilihan ini. Kalau cuma bisa pilih satu. Tidak tahu. Pulang. Lauju. Kamu tinggal. Setidaknya, saya menang. Apa? Pergi. Jiang jarang datang dari Beijing. Kali ini saya harus temani kamu main. Maka kamu repot ya? Repot apa? Orang lain mau repot belum tentu bisa. Terlalu sopan. Terakhir kali bicara bisnis sama kamu. Wajah kuning kamu mati aja. Jangan angkat wajah Mahjong kamu. Buat gaya sok jago kamu bangga apa? Wanita yang tidak dicintai kamu bangga ya? Kalau saya sudah gantung diri. Minggir, jangan sentuh saya. Jangan bilang saya tidak ajarin seorang wanita bisa bikin suaminya tertekan sampai begini. Pantas kamu tidak dicintai. Jelek itu salah orang tua, tapi hati busuk itu salah sendiri. Wanita yang tidak mau disentuh suami kamu sombong apa? Kamu sombong, saya lebih sombong. Kamu sombong karena kamu pura-pura tegar. Saya sombong karena pria yang kamu mau kendalikan dia cinta saya. Dia cinta saya, kamu tahu diam. Kamu ngapain? Lepas saya. Ikut saya, lepas saya. Saya bilang ya, wajah kuning saya tidak akan berhenti. Ketika istri dan selingkuhan berantem, yang kena pukul selalu yang kedua. Kamu ngapain sih? Gu Xiaowei, kamu ikut campur apa? Saya kesal kenapa dia bisa bully kita. Dia suka menindas orang, itu hal yang biasa. Suatu saat nanti kamu akan mengerti, tapi aku tidak berharap. Kamu baru mengerti setelah mengalami kerugian besar. Kamu terlalu lemah ya. Dia yang menindas kita tapi kamu malah marahin aku. Pengacaranya ada di sampingnya. Apa yang kamu lakukan ini malah memperburuk keadaan. Kamu takut apa sih? Cuma sebuah pabrik aja kok. Kalau sampai direbut dia gimana lagi? Kamu tahu nggak berapa besar usaha yang sudah aku curahkan untuk pabrik ini? Kamu tahu nggak berapa omsetnya dalam setahun? Kamu tahu nggak? Kalau pabrik ini hilang, aku akan kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya. Aku berdiri di depan kamu, kamu bilang kehilangan segalanya. Kamu terbiasa mengukur segalanya dengan uang ya?
Ya, untuk mempertahankan pabrik itu. Wanita seperti aku ini banyak sekali. Aku ini apa sih? Cuma masak beberapa kali buat kamu aja. Aku nggak bisa menghasilkan omzet. Aku ini apa sih? Antara bercerai dan mempertahankan harta, kamu pilih yang mana? Aku tahu kamu nggak akan menjawab. Itu untuk menjaga harga diriku, bukan? Ya kan? Kamu pasti sudah tanya dia pertanyaan itu. Berani nggak dia bercerai sama aku? Dari ekspresi wajahmu, kamu pasti sudah kalah. Perang antara kalian berdua nggak ada hubungannya sama aku. 3 juta. Aku beli kamu untuk meninggalkannya. Asalkan kamu menulis sebuah pernyataan bahwa mulai sekarang kamu nggak akan berhubungan lagi dengan Jutaisi. Dan tidak akan terjadi hubungan apapun. Kamu bisa ambil 3 juta dari aku. Kita melakukan sesuatu selalu terbuka. Hubungan kepentingan antara kita juga bisa aku kasih tahu. Kalau sampai kita berhadapan di pengadilan. Pernyataan ini cukup untuk membuat dia kalah total. Dan kamu dengan 3 juta ini cukup untuk memulai hidup baru. Kalau mau berperkara, tanpa pernyataan ini pun kamu bisa menang. Itu urusan antara aku dan dia. Sekarang ini antara aku dan kamu. Asalkan kamu tanda tangan perjanjian ini. Aku menang. Dan kamu, kalahnya sangat menguntungkan. Kasih ke aku. Hilang.
Halo. Siapa ya? Halo. Xiaowei. Itu kamu ya? Nak, kamu bicara ayah dengar. Halo. Shen Yu, kamu ada waktu sekarang. Kerja apa sekarang, pulang ke rumah dan tunggu. Berapa dia bisa dapat, kamu tahu dia senang atau tidak kamu tahu. Tutup pintu, kamu mesra-mesraan nikmat banget. Di luar dia melayani orang dengan senyum, kamu lihat nggak? Jadi wanita lebih teliti sedikit, kamu mati ya. Sebenarnya pria mereka bingung. Kamu ngerti nggak, yang ganteng takut kamu nggak aman. Yang jelek takut kamu khawatir sama generasi berikutnya, yang miskin takut hidup kamu nggak terjamin. Yang kaya takut tiba-tiba jadi miskin, nggak bisa angkat kepala di depan kamu. Sebenarnya mereka butuh kamu untuk selamatkan, jangan selalu minta perhatian, minta perlindungan. Siapa-siapa aja bisa jadi ayah kamu, oke? Gu Xiaowei, kamu khusus datang ke rumah kami untuk marahin aku ya? Aku cuma mau buat kamu sadar. Jangan kira pria itu gunung. Mereka tanahnya gembur banget. Kayaknya kamu nggak perlu bilang ini ke aku. Kamu ada gangguan jiwa ya, kamu kesal di luar. Datang ke rumah kami buat marah-marah. Kita nggak dekat-dekat amat ya. Lucu ya. Aku malah nelpon ayahku. Jadi kacau begini. Benar-benar lucu. Pas merasa nggak ada yang bisa diandalkan. Di hati cuma ada satu pikiran, nelpon ayah. Nelpon tapi nggak tahu mau ngomong apa. Ngehadapin telepon. Maaf, aku nggak kayak kamu. Masih ada keluarga yang bisa dimanja. Aku cuma bisa marah-marah ke yang kelihatan. Kamu nggak apa-apa. Bicara soal kalian aja, biar nggak sia-sia aku datang. Shen Yu, kamu benar-benar kurang teliti. Kamu tahu nggak Huawei Lin udah lama nganggur? Aku tahu. Aku nggak bodoh. Dia tiap hari beli koran, cuma baca bagian lowongan kerja. Babi aja bisa lihat dia lagi ada masalah. Dia pura-pura pergi kerja dan pulang kerja setiap hari. Sebenarnya aku juga khawatir. Khawatir dia sudah makan belum. Jangan-jangan dia kelaparan. Tapi aku tidak bisa menelanjangi dia. Itu adalah sisa harga dirinya yang terakhir. Aku pernah berpikir juga, kenapa dia harus berpura-pura? Kenapa tidak bisa membagi beban ini bersamaku? Aku punya satu jawaban tapi tidak tahu benar atau tidak. Harga dirinya ini mungkin di mata orang lain tidak ada artinya. Tapi kalau di hadapanku dia hancur. Dia pasti akan sangat sedih. Aku juga tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau tidak bisa bantu ya tunggu saja. Dia pasti akan dapat kerja juga. Setelah dia dapat kerja, dia akan berpikir bahwa semuanya berjalan lancar. Dia berhasil menutupi kebohongannya. Wanita yang sedikit bodoh, pria tidak ada tekanan. Bagaimana menurutmu? Kamu bilang kalian berdua. Gantian izin, gantian nemenin aku. Nanti atasan tahu tidak baik. Aku tidak perlu izin. Keren banget ya. Aku tanya sekali lagi. Kamu harus jujur sama aku. Itu. Anak Gu Xiaowei itu bukan anakku. Kalau bohong aku rela kena petir 5 kali. Sudah selesai. Shen Yu jadi menantuku, aku tenang. Anak ini aku lihat dari kecil sampai besar. Bener kan, yang penting apa?
Dia benar-benar sayang sama kita. Lihat. Siapa yang rela keluarin uang segini buat aku benurkan? Aku putuskan untuk kabur. Apa? Aku putuskan untuk kabur. Aku tidak perlu izin bukan karena aku keren. Sebenarnya bahkan Shen Yu pun tidak tahu. Aku sudah lama menganggur. Aku terus mencari kerja. Tapi tidak punya ijazah, ada catatan kriminal, siapa yang mau. Tidak bisa menyalahkan perusahaan kan. Semua ingin merekrut yang aman kan. Tidak. Yang penting adalah apa yang kamu pikirkan dalam hati. Aku tidak punya muka untuk bicara dengan Shen Yu. Di masa depan aku akan begini begitu. Karena setelah semua yang terjadi aku sendiri tidak percaya. Dia akan menderita bersamaku. Dia masih awal 20-an, masih ada lebih dari 50 tahun. Sudah selesai begitu saja. Gadis itu merasa seperti di rumah sendiri. Jangan pelit dong, aku haus. Cuma 1 botol. Oke. Tumpah dibadankan Karma. Akhirnya aku tahu kenapa kalah sama kamu. Aku sih, Raja Langit menutup harimau semua karena kekuatan intimidasi. Tapi kamu bikin ombak kecil bergelombang. Cukup nyaman. Sesekali tersedak air juga nggak masalah. Sudahlah, jangan puji aku masih iri sama kamu. Semua bisa dikorbankan. Ingat-ingat tahun-tahun ini aku sama dia. Ketika ada rintangan aku kabur. Ketika ada godaan aku nggak bisa menahan diri. Kadang aku juga merasa, apakah aku tidak mencintainya sepertimu? Nah, ini baru jujur. Jadi gitu, aku tidak boleh kalah sama kamu. Dia sudah memilih aku tidak boleh membuatnya menderita. Aku harus lebih baik darimu padanya. Bikin dia jadi pria sejati di hadapanku. Yang punya gengsi gitu. Dia memang dekat dengan orang. Tapi semakin dia menganggapmu keluarga, hatiku semakin gelisah. Kamu tahu nggak betapa tidak tenangnya aku saat kamu datang. Aku sangat takut. Seumur hidupnya dia akan terpuruk karena aku. Pak Qiu memperkenalkan aku ke pabrik seni kerajinan. Ini satu-satunya pekerjaan yang bisa diandalkan. Pabriknya di kota Basia. Di antara ibu kota provinsi dan Yunjing. Aku ingin mengajakmu juga ke sana. Sebenarnya jarak bukan masalah yang penting seumur hidupku. Aku harus berurusan dengan cetakan gips. Aku tidak bisa memberinya kehidupan yang baik. Sebetulnya jadi buruh juga nggak apa-apa. Orang tuanya kan juga. Dia di universitas. Dia dikelilingi dosen dan profesor, aku ini apa sih? Seharian penuh debu gips. Harus tinggal terpisah, siapa yang tahan? Aku tidak bisa memberinya hidup yang baik, malah membebaninya. Kamu pikir orang tuanya bisa menerima? Dia punya anak perempuan bukan untuk menderita. Dia pernah aborsi. Karena takut aku tidak mampu. Tinggal di rumah kecil yang sempit ini. Uang juga pas-pasan. Tidak merasa tertekan. Dulu kamu tinggal di rumah lembab itu tidak merasa tertekan. Itu pilihanku sendiri. Kita sama-sama berjuang. Asal tidak tertekan. Jangan dipendam terlalu lama. Kalau tidak, masalah kecil bisa jadi besar. Sudah, jangan khawatirkan kami. Jaga hidupmu sendiri. Sebenarnya aku tidak sekuat yang kamu pikir. Ketika ada masalah aku juga ingin lari. Ketika ada godaan hatiku berdebar. Hari ini mood jelek, marah-marah. Ini yang terjadi. Ada apa? Tidak ada. Mungkin aku belum cukup mencintai. Mungkin aku egois. Itu sedikit harga diriku.
Membuatku tidak bisa angkat kepala di depannya. Dia sekarang sudah seperti ibu-ibu cerewet. Kenapa apa yang membuatnya seperti ini? Kalau dia tidak perlu hidup hemat, bisakah dia sampai seperti ini? Aku sangat takut. Dia nanti karena aku. Karena aku merasa rendah diri. Tapi dia sangat dekat dengan kita. Saat menyesal dia akan lebih menyalahkan. Apa yang aku katakan ini dari hati. Aku juga menuliskannya di surat. Aku menulis surat untuk Shen Yu pagi ini sudah dikirim. Besok pagi akan sampai. Besok pagi setelah Shen Yu pergi kerja. Kamu temui aku, kita pergi bersama. Weilin, kamu benar-benar tidak menyiapkan jalan pulang. Ya. Aku menulis surat ini untuk memaksa diriku pergi. Weilin, aku sebagai ayah tidak punya kemampuan. Jadi tidak ada alasan untuk menghalangimu. Kamu mau ngapain ya ngapain aja. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Coba pikirkan baik-baik. Lebih baik jadi orang jahat yang murni, daripada membiarkan hatimu merasa berhutang budi pada orang lain. Pesan dalamnya sangat dalam, mari kita saling mengingatkan. Weilin, kenapa? Shen Yu. Dia menambahkan 1000 yuan di dompetku. Kan sudah kuberikan padamu kemarin pagi. Itu yang dia minta kuberikan padamu. Lalu ini bagaimana ceritanya? Dia sebenarnya sudah tahu. Dia tahu aku tidak punya pekerjaan. Hanya saja tidak tega. Tidak tega untuk menyingkapkanku. Shen Yu, Shen Yu. Kenapa Shen Yu?
Kosmetik yang kuorder sudah sampai, kamu juga mau kan? 468 murah kan? Setengah harga dari toko. Om, aku bisa tidak jadi beli dulu. Aku lagi tidak punya uang. Setelah gajian baru kuambil ya. Atau simpan dulu sama Om. Kalau sudah ada uang aku ambil, terima kasih ya. Ini, kamu tidak akan membuatku rugikan. Ayah tunggu di sini. Setelah suratnya sampai kamu bisa robek. Bersama dengan harga diriku yang rendah, siram di toilet. Kamu mau kemana? Bikin kaget. CEO Zhong, Kok kamu lagi? kasih aku kesempatan untuk membalas budi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bukankah sudah kuberitahu dengan jelas? Aku tidak merekrut yang tidak berpengalaman, cepat pulang saja. Tidak berpengalaman aku belajar, aku bantu rekan kerja. Selama belajar aku tidak minta gaji. CEO Zhong. Coba pikirkan, kita punya jodoh yang langka. Coba aku dulu sebentar, boleh kan? Cepat pergi ke perusahaan lain. Jangan ganggu aku di sini, dengar tidak? Pak Zhong, Maaf Pak, Anda tidak bisa masuk. Aku bilang Lei Feng, lihat kamu terlalu berlebihan kan? Kamu ini mengganggu, tahu nggak? lagi pula kalau nganggur juga cuma nganggur. Mending melayani perusahaan sekalian. Apa mobil-mobil ini semua kamu yang bersihkan? Apakah perusahaan sudah tidak punya tempat parkir lain? Lalu alat-alat ini kamu dapat dari mana? Aku bilang ke pengurus garasi bahwa aku adalah adik baru yang direkrut Huahai. Hebat juga kamu loh. Baiklah, ikut aku naik ke atas. Aku akan jujur padamu. Sebenarnya perusahaanku hanyalah perusahaan kelas 3. Kalau begitu aku juga akan jujur padamu. Aku punya catatan kriminal. Sulit menemukan pekerjaan di ibu kota provinsi. Tapi kamu kan belajar seni rupa. Di sini setiap pekerjaan itu satu transaksi sangat adil. Apa kamu mengerti? Apa kamu pikir penjualan bisnis semudah itu? Dalam sistem yang adil, kalau kamu tidak bisa bekerja dengan baik, itu masalahmu sendiri. Kalau itu masalahmu, semuanya bisa diperbaiki. Adik, aku mau bilang sesuatu yang sebenarnya. Kamu benar-benar tidak cocok mengikutiku, tahu? Yang paling aku benci dari pria Zhong Limei adalah mereka yang rendah diri dan tak punya harga diri. Memiliki catatan kriminal bukan masalah besar. Tapi kamu tetap seorang pria, seorang lelaki sejati, tahu? Aku nggak peduli, aku harus menghidupi istriku. Wanita cerai takut mendengar hal seperti ini. Catatan kriminal itu dulu hanya kecelakaan sungguh. Nanti tidak akan terjadi lagi, oke? Aku cuekin aja. Begini saja, besok kamu datang kerja ya? Benarkah? Tentu saja beneran. Kamu bahkan tidak takut kehilangan harga dirimu. Jadi aku masih harus takut apa? Terima kasih Pak Zhong. Ya sudah, cepat pulang dan siap-siap. Terima kasih. Menurut kalian kalau aku terima 3 juta itu, apa kalian akan merendahkanku? Sering-sering saja datang ke bar untuk konsumsi. Kamu terlalu matre deh. Yang penting dalam hatimu. Pak Ju tanpa 3 juta itu lebih aman.
Tapi wajah Mah Jong sudah bilang, meskipun aku tidak menulis pernyataan itu, tidak perlu 3 juta itu. Kalau berperkara Lau Ju juga tidak akan menang. Lagi pula apa yang dipikirkan Lau Ju? Dia bahkan tidak muncul. Pabrik itu adalah nyawanya. Bisakah dia meninggalkannya hanya untuk perceraian? Sebenarnya hubungan mereka berdua terpisah lebih dari 1000 kilometer meskipun belum bercerai. Lau Ju tidak ingin menganggur. Sejujurnya dia tidak menganggur. Lagi pula selain dengan aku yang samar-samar. Apalagi yang bisa dia lakukan benar. Ketika dia memperkenalkan aku kepada orang lain, dia tidak pernah bilang aku pacarnya. Mungkin dia tidak ingin berhubungan denganmu. Kenapa kalian berdua tidak membantah aku? Gu Xiaowei, sebenarnya kamu sudah memutuskan. Yang disebut diskusi hanya mencari dukungan. Kita ini ngapain sih? Cinta semakin pudar setiap kali. Cinta pertama itu murni. Setelah itu ada untuk harga diri, untuk ketenangan, untuk kebahagiaan anak dan lain-lain. Cinta yang pudar pasti akan ditambah dengan perhitungan. Terakhir kali diacak-acak oleh si selingkuh. Kali ini aku harus benar-benar membalasmu. Terima kasih sudah repot-repot. Repot apa sih orang lain mau repot? Tidak ada kualifikasinya, silakan. Aku bilang kenapa kamu seperti ini? Sudah berkali-kali belum selesai ya? Kamu tahu siapa direktur Jiang kita? Sudah kamu pulang saja. Terima kasih. Aku sudah memutuskan. Aku akan melakukan transaksi ini denganmu. Sama seperti yang aku pikirkan. Apa kamu merasa tidak pernah kalah dengan nilai sebesar ini? Kuncinya adalah tidak cukup cinta, atau bahkan tidak ada cinta. Hanya samar-samar seperti ada. Jadi menjualnya juga tidak menyakitkan, benar? Aku sangat tidak kamu hargai. Yang duduk di hadapanmu adalah orang berkuasa. Itu normal. Kamu tidak pernah mencintai Kan. Adik kecil keluargaku sangat terhormat. Di keluarga seperti kita ini, setiap jenis perasaan bisa saja dikhianati. Lebih baik tidak memilikinya daripada dikhianati. Agar tidak membuat masalah untuk diri sendiri. Jangan membantah apa yang saya katakan. Kamu bisa memikirkannya dengan baik. Ini akan sangat membantu pertumbuhanmu. Jangan banyak bicara, ambil uangnya. Cek pribadi bisa diuangkan di ban. Siapa yang tahu benar atau tidaknya? Kamu benar-benar belum pernah melihat dunia adik kecil. Bagaimana cara menulis pernyataan? Sangat mudah. Ungkapkan bahwa mulai sekarang, kamu tidak memiliki hubungan emosional dan ekonomi dengan Jutaisi yang sudah menikah. Tidak ada hubungan emosional dan ekonomi. Tulis namamu dan tambahkan nomor KTP. Selesai.
Jangan tegang. Kata-katanya juga tidak perlu terlalu serius. Apa maksudmu? Saya takut. Apa yang perlu ditakutkan? Ini hanya episode kecil dalam hidup. Saya takut setelah melakukan transaksi ini denganmu, muka saya juga akan berubah seperti muka Mahjong seperti kamu. Kemungkinan Jutaisi memilih untuk bercerai pada dasarnya adalah 0. Ini juga merupakan pengkhianatan bagimu. Tidak masalah. Untuk perasaan yang samar-samar, apakah itu layak? Tapi itu tetaplah perasaan, meskipun sudah memudar dan samar. Lebih baik daripada tidak ada. Baik, saya mengerti. Saya bisa menambah 5 juta. 50 juta pun tidak akan saya lakukan. Saya bisa kalah pada orang tapi tidak pada uang. Sekuat itu. Bodohnya kamu tidak rugikah? Demi Tuhan 3 juta. 5 juta, 5 juta. Saya ingin mati. Siapa yang begitu hina datang untuk dimarahi? Ju yang tua. Xiao Wei, maafkan saya. Jangan bicara lagi, tidak masalah. Xiao Wei. Maaf pernah bilang akan menafkahimu. Tapi nanti akan sulit untuk mewujudkannya. Aku akan memulai lagi. Apa? Aku memberinya perjanjian cerai. Tidak perlu proses hukum lagi. Pabriknya aku tidak mau. Kamu gila ya, kamu gila. Bukannya kamu bilang pabrik itu adalah hasil jerih payahmu dan segalanya bagi kamu, kamu gila ya. Kenapa kamu begitu gila? Kamu gila ya? Kenapa kamu masih di sini? Turun sendiri minum kopi. Kamu mencari aku ya?
Aku baru saja menyusun perjanjian cerai. Pabrik itu dan semua sahamku akan dialihkan atas namamu. Dan apartemen 3 kamar di Jalan Huaking itu. Beberapa hari lagi aku akan pindah. Kamu berusaha sampai tidak punya apa-apa. Juga ingin aku kalah ya? Bukan soal menang atau kalah jika kita bisa lebih legowo. Kita malah bisa jadi teman. Apa sih yang diberikan Gu Xiaowei padamu? Sampai kamu bisa seperti ini. Tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Cuma merasa dia membutuhkanku. Kamu hina ya? Mungkin kamu tidak bisa merasakan perasaan ini. Ketika seseorang bisa dibutuhkan oleh orang lain. Justru merasa hangat. Ya. Hangat. Aku juga heran. Kenapa bisa merasa hangat? Sudahlah. Cinta. Aku tidak akan lagi. Hei Judy. Jangan sedih. Cari lagu sedih. Nyanyikan dengan lebih gembira. Ingat, nyanyikan sampai ke dalam hatimu. Dunia akan mulai membaik. Teman kamu ini tidak mau mendengar, lihat sendiri. Maaf. Aku benar-benar mohon padamu. Xuan, aku tidak bicara lagi denganmu ya. Halo? Sudah kubilang sebelumnya, gadis ini punya bekas luka, nanti gimana? Masa muda, masa indah. Wajahnya menjijikkan. Hanya karena ada harapan jadi kepala departemen. Sujie buat aturan untuk seluruh keluarga. Makan diam, tidur diam. Wanita harus tersenyum tanpa memperlihatkan gigi, berjalan tanpa menggerakkan rok. Yang lebih gila lagi, setiap hari harus ada kritik dan kritik diri. Shenu, kamu gak tahu, dengan dia sebagai contoh, suasana di rumah ini jadi sangat menekan.
Kenapa aku selalu berpikir, kenapa begitu wanita sudah dikuasai, sikap pria itu jadi sangat asing bagimu? Karena tujuannya berubah. Dia pakai sikap baru untuk menguasai target baru. Meskipun sikap baru itu bikin kamu sangat tidak nyaman. Nggak penting lagi pakai teori Zhang Ailing. Mawar merah jadi darah nyamuk. Mawar putih jadi nasi yang nempel di baju. Seperti sebutir nasi. Kenapa begitu pria? Sudah nggak bisa menguasai apa-apa sikapnya, jadi sangat asing bagimu. Aku bilang aku nggak berlebihan. Lauju sekarang bahkan wajahnya berubah. Coba bayangkan. Pria tua 40 tahunan, setiap hari pakai piyama motif bebek kuning, sibuk mikirin tanaman dan cara bikin sup. Kamu bilang dia kayak burung tua yang manja. Apa yang lebih menyedihkan dari ini? Apa yang bikin wanita benar-benar tunduk kamu tahu? Bukan uang pria, tapi aura yang dihasilkan dari kesuksesan pria. Aura itu kamu tahu? Sikap mencerminkan hati. Aku nggak takut dia serigala terluka, tapi takut dia babi yang pasrah. Hatinya nggak punya semangat lagi, maka dia cuma jadi daging lembek. Kakak Liang, kamu terlalu baik. Anakmu ulang tahun, aku kasih hadiah. Bikin dia senang itu seharusnya. Jangan-jangan aku paling takut kamu bilang terima kasih. Ini seharusnya begitu. Anggap saja Anda adalah Tuhan, sedang menguji saya apakah saya melayani dengan baik atau tidak. Jika Anda merasa senang dan memberi saya kesempatan untuk bisnis ini, Anda adalah Tuhan yang mencintai saya, memberi saya kesempatan untuk melayani Anda dalam jangka panjang. Kenapa dia juga berubah seperti ini? Bagus sekali, bagus sekali. Saya sangat senang. Baiklah Liang Ji, sampai jumpa. Siapa? Apa? Barang impor asli ini untukmu. Tidak ada yang gratis, pasti ada maksud buruk. Benar, saya hanya ingin bertanya. Bagaimana caranya Anda membuat Huawei berubah seperti ini? Terkena sasaran kan? Apakah Anda juga merasa Huawei sekarang banyak bicara omong kosong? Wajahnya penuh dengan keserakahan. Kenapa Anda begitu memperhatikan ada hubungan gelap ya? Beberapa waktu lalu saya memperkenalkan bisnis kepadanya. Baru saja ada kontak dekat. Karena sudah lama tidak ada kontak dekat. Jadi tiba-tiba ada kontak dekat. Saya merasa dia berubah besar. Karena perubahan ini, dia bisa menabung 70.000 setahun. Apa saya punya temperamen? Jadi kalian berdua sama-sama serakah ya? Uang muka rumah dekorasi ditambah pernikahan. Total 120.000. Apakah kita masih jauh dari target ini hanya dalam setahun? Hanya setahun. Apa salahnya saya membiarkannya sedikit? Kalau terus membiarkannya, kalau terus dibiarkan akan terbentuk dan tidak bisa diubah kembali. Tidak bisa diubah kembali juga bukan urusanmu. Shen Yu, bisakah kamu tidak selalu menggunakan pemikiran perjuangan untuk memahami saya? Coba pikir, kita berdua suka Huawei kan? Kita suka Huawei yang penuh dengan aura seni. Sekarang dia berbau minyak babi. Sayang sekali kan? Jika di pernikahan kita melihat sepasang kekasih yang sempurna, saya akan menangis dengan senang hati. Sebaliknya, dia memakai baju bagus seperti seorang penjual MLM. Tamu-tamu tidak suka, saya juga tidak nyaman. Anda juga tidak nyaman kan? Dia sekarang kerja di bidang penjualan, itu bisnis. Konsep yang salah. Siapa bilang bisnis harus dibuat vulgar baru bisa disebut bisnis? Pengusaha yang hebat harus punya aura yang hebat. Lihat aja si Ju. Mana ada yang mukanya kelihatan berminyak kayak babi.
Sekarang si Ju butuh asisten. Biarkan Huawei nempel sama dia bentar biar dia belajar aura sambil ngerasain atmosfernya. Kan si Ju udah nol lagi semuanya. Tapi unta mati pun masih lebih besar dari kuda. Nggak usah bahas soal duit tambahan dulu. Cuma dengan kenalan-kenalan si Ju aja. Para bos level elit kan. Huawei pasti langsung paham sendiri. Sun aura dia bakal berubah total. Ah, ngobrol sama kamu sampai lupa aku harus pergi. Dia ada janji sama klien mau ajak makan, minta aku temenin. Cepetan pergi deh, kamu duluan aja. Dia ganti baju, ayo pergi. Kamu aku apa saran yang aku kasih tadi? Kamu kayak ular di samping hawa. Aku nggak percaya, dadah. Shen Yu ganti baju. Terima kasih Pak. Sudah capek-capek. Di acara makan ini semua calon klien. Bantuin aku jaga image. Aku bisa jaga image apa? Kalau kamu ada itu udah image. Ayo cepetan masuk, semua udah nunggu. Ayo. Ayo kesempatan langka, kita semua minum bareng. Minum. Pak Shen, kita semua udah habis. Aku gantikan dia minum. Nggak bisa diganti minum kok diganti. Kalau aku nggak perhatian sama ini. Dia marah nggak mau nikah sama aku, kasihan aku dong. Aku minum 1. Kalian semua bikin aku jadi bahan ledekan. Kalian bilang cowok ganteng nggak punya istri cantik. Lihat ini apa? Cewek intelek, kalian bilang aku rugi atau untung? Kalian bilang rugi atau untung? Shen Yu kenapa? Kamu beneran mau merayu Huawei ya? Kamu jauh-jauh panggil aku ke sini cuma buat bahas masalah receh kayak gini. Kamu tanya aku, haruskah Huelin bersama Lauju untuk sementara waktu? Terlalu terpengaruh. Sudahlah, aku tahu kau tidak akan sebaik itu. Baiklah, aku akan jujur padamu. Lauju ingin bangkit kembali. Dia dikelilingi oleh para bos besar. Tanpa pengikut dia kurang berwibawa. Mengapa harus Huelin yang jadi pengikutnya? Tujuan kita sama. Untuk membenarkan pandangan dunia Huawei. Membentuk karakternya bukan begitu. Aku pernah bertemu bos perempuannya. Sangat norak. Lauju bisa menghargai yang klasik dan modern, muda mengikuti siapa. Kau yang putuskan. Hei Yesia, aku tidak tahan, aku marah. Nanti Suji akan ikut rapat denganku di Komite Pendidikan Provinsi. Tim operator cukup baik mengatur kamar untuk pasangan. Tapi Suji tidak setuju. Dia lebih memilih satu kamar dengan rekan kerjanya. Bilang apa? Selalu bersama istri tidak baik untuk citra. Apakah aku begitu tidak disukainya? Apakah wajah pria itu berubah, hatinya juga ikut membusuk? Zhang Ailing pernah berkata, tunggu sebentar Yesia. Aku ada urusan. Nanti kita lanjutkan tentang Zhang Ailing. Dah ya? Katakan berapa lama Huelin harus bersama Lauju untuk mengembalikan wajahnya? Tergantung pada pemahamannya. Jangan terlalu menekannya. Aku tahu dia tidak seperti Suji. Dia tertekan oleh kehidupan.
Kamu dan Shen Yu sebenarnya melakukan transaksi apa? Sekarang hanya kita berdua. Aku akan jujur padamu. Membentuk karakter membenarkan pandangan dunia. Sebenarnya itu hanya kedok. Tidak begitu, Shen Yu tidak akan melepaskannya. Jika kau bisa memperbaikinya, itu hal yang baik. Bukan. Apakah aku benar-benar berbau seperti lemak babi? Itu tidak penting bagiku. Bahkan jika kau membuat dirimu seperti minyak jelantah, itu karena kau berjuang untuk hidup. Karena kau tidak puas dengan keadaan dan berusaha keras. Aku bukan tipe pemuda seniman seperti Shen Yu. Aku tidak melihat itu. Yang kulihat adalah semangat di balik lemak babi itu. Dari cara bicaramu, kamu benar-benar naik jabatan. Aku di perusahaan teman Lao Ju naik 2 tingkat sekaligus. Tapi Lao Ju sampai sekarang belum ada kemajuan. Menurutmu keadaan seperti ini bikin sedih kan? Aku meminjam kamu supaya kamu bisa bantu aku untuk memunculkan kembali semangat Lao Ju. Dia sekarang tidak maju-maju karena semangatnya hilang. Bukan kamu yang bilang aku bau minyak babi. Aku pakai apa untuk memotivasinya? Kamu kok pendendam banget sih? Shen Yu bilang kamu terlalu materialis. Aku nggak gitu. Kok aku dibilang materialis? Kamu itu sebenarnya sederhana tapi elegan. Luarnya berantakan tapi dalamnya jernih gitu deh. Lao Ju bilang dia sebentar lagi sampai. Kamu yakin cara ini bakal efektif buat Lao Ju? Tenang aja. Aku sudah memikirkan cara ini lama sekali. Bagaimana caranya supaya semangatnya muncul lagi? Coba kamu pikir, dia sehari-hari bergaul sama orang-orang penting. Kalau pakai cara yang biasa pasti nggak bakal berhasil. Jadi satu-satunya cara untuk memotivasinya, yaitu aku. Aku ada masalah. Aku mungkin akan tergoda oleh kamu yang penuh semangat. Tapi sebenarnya kamu yang penuh ambisi dan hampir saja pindah hati. Aku jual kemampuan bukan tubuh. Jual atau enggak itu tergantung aku. Tunggu dulu. Aku salah, kamu duduk dulu. Sebenarnya aku mau bilang, cuma mau minta tolong kamu buat bikin situasi palsu, supaya Lao Ju jadi cemburu. Lalu dia akan maju dengan semangat baru, kamu boleh pergi. Sebenarnya sampai sekarang aku masih bingung. Perasaan aku sama Lao Ju, kakak, ayah, atau kekasih. Aku sendiri juga nggak jelas. Tapi satu hal yang aku sangat paham, kalau dia jadi orang yang biasa-biasa saja, aku pasti nggak akan tahan. Oke, setuju. Terima kasih. Kok semuanya terlihat serius banget. Lao Ju, menurutku masalah perasaan. Seharusnya nggak ada yang disembunyikan. Kamu tahu kenapa aku nggak berani bilang cinta padamu? Sebenarnya di hati aku merasa ada yang kurang. Aku juga tahu apa yang kurang. Jujur saja sama kamu, Hua Weilin adalah cinta pertamaku, sayangnya tidak berhasil. Dulu aku sangat sakit tapi juga sangat nikmat. Kamu tahu kenapa? Karena aku terbuai oleh aura panas yang dia miliki. Perasaan itu membuatku gelisah. Tanpa kendali akan membuat orang terlena. Sebenarnya, itu adalah keberanian yang nekat. Wanita mudah terbuai oleh keberanian seperti itu. Aku sarankan jangan melawan hormon. Kalau ada dorongan, luapkan saja. Jangan salah paham, aku tahu kamu punya pacar. Xia Wei. Anak muda seharusnya lebih sering bersama, agar percikan cinta lebih banyak. Hidup akan lebih bermakna. Kalau dia tidak bisa, masih ada yang lain. Aku kok merasa Anda salah paham.
Apa? Maksudku adalah, kalau kamu tidak punya keberanian, aku akan mudah lari dengan orang lain. Kalau capek baru kembali. Kamu penuh semangat dan keinginan. Aku tidak bisa mengurungmu. Yang kurang di hatimu sebenarnya adalah yang kurang di diriku. Jujur saja, bukan keberanian, tapi masa muda. Aura yang penuh keringat. Bersama-sama, saling menularkan kenikmatan. Sangat menyenangkan. Karena itu aku menyarankanmu, kalau ada dorongan luapkan saja. Karena perasaan ini tidak bisa kuberikan. Aku lebih suka terbuai oleh semangatmu. Anda ini ingin bangkit lagi kan? Tanpa keberanian bagaimana kamu bisa bangkit? Aku tidak bisa mengandalkan keberanian lagi. Semangat pantang menyerah itu untuk anak muda, bukan untukku. Sifatmu ini mirip siapa sih? Orang seperti Pak Ju sudah sangat rendah hati. Kamu malah ingin semakin memprovokasinya. Kamu gila ya? Kamu punya obatnya, dia rendah hati. Itu cuma alasan untuk menyelamatkan muka. Aku nggak bakal termakan omonganmu. Dia kan udah jagoan, kamu masih mau ngubah dia ya? Aku nggak ngubah dia, aku cuma pengen dia bisa balik kayak dulu, kayak Shin Yu yang kamu pinjamin ke aku. Logikanya sama aja, ini perasaan cewek. Kompleks banget, kamu nggak ngerti. Oke, kamu mau main keras, aku temenin. Kamu mau main gimana? Biar dia lihat yang beneran keras-keras. Sakitin dia.